Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita kembali sama-sama bersyukur kepada Allah sembari kita bermohon. Yang pertama kita syukur kepada Allah, alhamdulillah sampai maghrib ini badan kita masih sehat, alhamdulillah. Yang kedua, dengan keyakinan yang masih kuat di dalam hati kita masing-masing, inilah yang menguatkan kita melakukan ibadah dan duduk bersama dalam majelis ini menjelang waktu Isya masuk. Kemudian kita bermohon kepada Allah seluruh rangkaian ibadah baik yang sudah kita lakukan maupun ta'lim yang sedang kita laksanakan, dan insya Allah nanti kita akan sambung dengan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah rangkaian-rangkaian ibadah itu semoga diterima di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal. Selanjutnya salawat beserta salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebulan yang lewat. Apa kaji kita sebulan yang lewat, Bu? Ini kemarin kalau tidak salah belum tuntas lagi. Alhamdulillah, Pak Erik ingat boleh. Ada 3 potongan ayat yang kita bacakan kemarin itu. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Yang kedua aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga anishkurli waliwalidayya. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taat pula lah kamu kepada Rasul. Ayat itu disambung wa ulil amri minkum, dan taat juga kamu kepada pemimpin. Tapi di dalam ayat itu Allah tegaskan pemimpin yang taat juga kepada Allah, itulah yang harus kita taati. Itu yang kita sampaikan kemarin, atiullah wa atiur rasul. Kenapa? Ketika kita tidak taat kepada Rasul, maka ibadah ketaatan kita kepada Allah tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Rangkaian-rangkaian ibadah yang kita lakukan ini semuanya kita tahu dan sempurna ibadah kita ketika kita merujuk dan mencontoh yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, inilah bahagian taklim yang kita lakukan habis maghrib ini. Salah satu tujuannya adalah bagaimana rangkaian ibadah-ibadah kita itu yang kita lakukan betul-betul sempurna dan merujuk kepada yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ambil satu contoh. Sekarang bulan apa? Ada bulan Arabnya, Bu? Bulan Rajab. Nah, dari imam tadi baca doa langsung ingat kita ketika beliau membaca doa Allahumma barik lana. Nah, jangan sambungnya salah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Bolak baginya nanti. Itulah yang dibaca oleh imam kita tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita bermohon kepada Allah ketika imam membaca itu baru teringat oleh kita. Oh, berarti kita sudah masuk di bulan Rajab. Berarti ketika sudah masuk bulan Rajab, sambungannya adalah bulan Sya'ban. Berarti sudah dekat kita ke Ramadan. Berarti 1,5 bulan lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita lihat gunanya apa? Nah, itulah kajian ketika biasanya Ustadz panaikan ke kajiannya Sirah Nabawiyah yang lebih sering. Nah, mengingatkan kita apa? Ketika datang nanti bulan Rajab, berarti peristiwanya Isra Mi'raj. Ada perintah sholat di situ. Bagaimana cara momentum kita adalah berarti dengan memperingati Isra Mi'raj kita melihat juga bagaimana pelaksanaan sholat yang kita lakukan rutin ini. Sudah tepat atau belum ibadah sholat yang kita kerjakan itu? Supaya dia tepat bagaimana? Maka itulah ayat Allah tadi, atiullah wa atiur rasul. Saya tanya sama ibu dulu, rukun sholat ada berapa, Bu? Supaya sempurna sholat kita itu rukunnya dibenarkan dulu. Nah, rukun sholat kita ada berapa, Bu? Nah, 5 kata ibu. Nah, tambah pula satu lagi 6 kata beliau. Karena Pak Ustadz Fahmi tadi kurang 1 kata beliau, kan ditambah oleh ibu nih 6 kata. Ya 13 ditambah 1 masker. 15. Jadi kenapa itu penting? Ini namanya rukun sholat. Berarti apa? Tinggal rukun tidak sah sholat. Maka caranya bagaimana? Kalau Pak Ustadz Zulfahmi di kampus biasanya dilihat disiplin ilmu itu ada namanya filsafat ilmu. Ilmu itu terombongannya 3. 1, ini bahasa orang sana, bukan tahu kita, nanti saya terjemahkan. 1 antologi, 2 epistemologi, 3 aksiologi. Nah, yang 3 ini kalau kita bawa ke sholat itu apa? Apa yang dikatakan sholat? Itu namanya apa? Antologinya. Kita harus tahu sholat itu apa. Yang kedua, epistemologi. Kita harus tahu tata cara sholat. Mulai dari syarat sah sholat, syarat wajib sholat, rukun sholat, dan yang membatalkan sholat. Kemudian baru masuk yang ketiga. Apa yang ketiga? Aksiologi, aksi dampaknya. Apa pula manfaat sholat ini buat kita? Ini gunanya kita taklim belajar. Tujuannya apa? Kalau yang 3 ini paham kita, duduk dalam pikiran dan diri kita, baru salat kita merujuk berjalan menuju salat yang khusyuk. Duduk yang tadi itu dulu, Pak.
Jangan-jangan yang salat itu sendiri pun tak tahu kita apa itu salat. Kemudian tata caranya bagaimana? Itulah yang tadi itu. Cara salat bagaimana? Mulai dari syarat sahnya apa? Syarat wajibnya apa? Kalau syarat wajib kita harus tahu dulu hukum taklifi. Nah, ini sudah singgung juga kemarin. Apa itu hukum taklifi? Hukum yang berlaku bagi orang ketika dia menginjak baligh dan mukallaf. Harus tahu hukum itu. Mana hukum itu? Ada 5. Wajib. Apa lagi, Pak? Sunnah. Apa lagi? Haram. Apa lagi? Makruh. Apa lagi? Mubah. Harus duduk di antara kita ini wajib. Apa yang dikatakan wajib? Tidak usahlah definisi ta'rifnya, bahasa Arabnya, bahasa kita aja. Apa yang dikatakan wajib, Bu? Dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan berdosa. Kapan berlaku hukum itu? Ketika seseorang muslim dan muslimah sudah berada dalam posisi baligh atau mukallaf. Berlaku hukum itu. Namanya hukum taklifi. Wajib itu berlaku kapan? Ketika sudah baligh dan mukallaf. Jadi bagaimana ketika seseorang, kita ambil satu contoh. Bulan Rajab perintah sholat. Kapan berlaku wajib sholat bagi seorang muslim? Ketika baligh dan mukallaf. Berarti ketika dia tidak tunaikan sholat, tidak dirikan sholat, maka hukum ikab, dosa itu sudah berada dalam tanggungan dirinya. Kalau ini konsep ini duduk dalam diri umat Islam, ramailah Masjid Jamiatul Muslimin ini. Ada enggak di antara umat muslim yang usianya sudah di atas baligh dan mukallaf tapi dia tak sholat? Kemudian kita lihat sunnah. Apa yang dikatakan sunnah? Sunnah apa? Dikerjakan pahala. Kalau ditinggalkan, ayo. Apa sunat, Bu? Bukan besunat katan kita ya. Kalau yang umum dimaknai adalah sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa katanya. Harusnya apa? Ditinggalkan rugi kita. Kenapa? Dia sunat. Kalau tidak dikerjakan rugilah kita. Kenapa? Ketika dikerjakan dapat pahala. Ini kan hukum jual beli juga. Tapi kadang-kadang jual beli jangankan modal, istilah orang kita jangankan kalah, seri tidak muat. Sama dengan orang jualan, dan kadang dah ditawar tuh dah untung, tapi karena untungnya tipis, apa yang disampaikan? Jangankan untung, modal pun belum sampai lagi gitu. Padahal modalnya dah masuk tuh. Modalnya 10.000, dia pengen barang ini terjual 15.000. Ditawar orang 11.000. Apa kata dia? Gimana, Bu? Pak, kata. Belum lagi. Kenapa? Modal saja belum cukup lagi. Modalnya berapa tadi, Bu? 10.000. Ditawar orang 11. Apa yang dia katakan? Modal saja belum cukup lagi dah, kata. Ketika transaksi
jual beli seperti ini dalam hukum muamalah, muamalahnya itu betul apa salah? Nah, silakanlah bahas dengan Pak Zulfahmi nanti orang syariat muamalah. Dalam hukum jual beli ini sudah jual beli terlarang, tak boleh gitu. Kalaupun kita pengen dapat untung lebih dari 11.000, jangan dibilang modal saja belum cukup lagi. Jangan ungkapkan itu. Nah, ini kan butuh apa? Butuh ilmu. Ada enggak umat Islam yang melakukan itu? Ada. Mengharapkan untung yang besar. Padahal apa? Tidak dengan cara itu pun dia melakukan jual beli, yang namanya rezeki dia tak akan lari. Nah, ini kajiannya kemana? Nantilah, itu kajian akidah lagi nanti kajiannya. Kenapa kajian akidah? Dalam kajian akidah bisa ditanya, apakah kita yang mencari rezeki atau rezeki mencari kita? Itu pertanyaan dalam akidah. Kita yang mencari rezeki atau rezeki mencari kita? Nah, itu kan jawabannya beda. Kalau orang yang imannya itu duduk dalam dirinya, diri seseorang, jawabannya beda. Pasti umum jawaban orang bagaimana, Pak? Kita cari rezeki. Apakah ketika kita berangkat pagi, saya cari rezeki ini? Apakah setiap rezeki yang kita cari itu dapat oleh kita? Belum tentu. Nah, dalam situ akan duduk akidahnya nanti, di mana posisi rezeki, di mana posisi ikhtiar, dan di mana posisi yakin kita kepada Allah. Tapi kita tidak akan bahas itu, kita kembalikan kepada ibadah tadi. Nah, makanya dalam ayat yang kita baca tadi apa, Bu? Atiullah wa atiur rasul. Taat kita kepada Allah, taatlah kita kepada. Bagaimana cara taat kepada Allah? Dicontohkan oleh baginda Rasul. Contohnya adalah sholat. Tadi yang kita tanya, rukun sholat ternyata beragam juga kita. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Nah, kata Pak Ustaz 13 dulu, tapi sekarang tambah 1. Kenapa? Wajib pakai masker. Tapi dalam syariatnya berapa? 13. Nah, yang 13 itu bisa kita bagi 2. Bagi 2-nya apa? Rukun kauli dan rukun fi'li. Kenapa? Kalbinya ke dalam. Tapi yang kita bahas secara fikihnya apa? Fikihnya yang syariatnya. Masalah kalbi itu nanti ada kajian tersendiri pula. Bagaimana menundukkan hati ketika sholat betul-betul mengingat Allah. Tapi minimal yang 13 itu kita bagi 2 dulu. Nah, tadi kan rukun sholatnya ada berapa, Pak? 13. Sekarang yang 13 ini kita bagi 2. Mana dia yang 2? Yang pertama rukun kauli. Kaul berarti apa? Perkataan, bacaan. Mana bacaan-bacaan yang wajib kita baca? Ketika bacaan itu tidak kita baca, maka batal sholat kita. Kenapa? Rukunnya tinggal. Yang kedua apa? Fi'li. Rukun fi'il berarti perbuatan. Isim, fi'il, huruf. Itu kajian Pak Imam kita. Kata benda, kata kerja. Kata benda isim, fi'il adalah kata kerja. Yang bekerja apa? Badan. Ketika bekerja itu yang pertama apa yang bekerja, Pak? Nampak fisiknya. Contoh,
Takbir. Takbir kan ada tangan kita bekerja. Kita angkat tangan kita, nampak. Nah sekarang saya tanya sama ibu, yang rukun kauli itu mana saja dia yang wajib itu? Dari 13 tadi, rukun kaulinya berapa? Nggak usah lah tinggi-tinggi, kita kajiannya ini saja dulu. Ini bulan Rajab. Kan tadi rukunnya 13. Yang 13 itu kita bagi kepada dua. Ada rukun kauli. Rukun ada kauli adalah bacaan. Berarti bacaan yang wajib kita baca. Dan inilah yang selalu dalam kajian-kajian tahsin dibenarkan. Betulkan bacaan ini. Kenapa? Kalau salah bacaan itu, karena itu masuk rukun dalam sholat. Kalau kita sholat berjamaah aman. Tapi kalau sholat sendiri, inilah masalahnya. Kalau sholat jamaah kita kan udah numpang sama imam tadi. Terlambat jadi masbuk saja kita. Ketika imam sudah ruku, kita Allahu Akbar langsung ruku sah tanpa baca Al-Fatihah. Kenapa? Itulah nikmatnya berimam. Jadi mana yang enak sendiri daripada berjamaah tuh? Mana yang enak sendiri daripada berimam, Pak? Bu? Berimam. Terlambat kita jadi masbuk. Imam sudah ruku, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, tak baca Al-Fatihah langsung ruku. Tapi sebagian orang terkadang dipaksakannya baca Al-Fatihah, Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai Al-Fatihah, imam udah sami Allahu liman hamidah, dia kejarkan lagi ruku dulu. Kemudian ketika dia bangkit i'tidal, imam pun sudah sujud, kejar-kejaranlah dia salat. Padahal dalam salat jamaah ketika imam sudah baca sami Allah sudah dihitung terlambat 1 rakaat. Akibat dia paksakan baca Al-Fatihah tadi, imam sudah baca sami Allahu liman, berarti dia sebenarnya sudah dihitung terlambat 1 rakaat. Nanti ketika tahiyat imam baca assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, diikut juga salam. Berarti apa yang terjadi? Salatnya tadi kurang. Kenapa bisa terjadi itu? Ilmunya tak cukup. Makanya ayat yang pertama turun Iqra, ilmu baca. Tak cukup dengan ilmu saja, butuh keyakinan. Sambung surat Al-Alaq tadi begitu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan tauhid ayat yang kedua. Ayat yang pertama apa? Iqra, tentang ilmu. Ilmu saja tak cukup. Butuh apa? Butuh iman. Kenapa? Dalam taklim ini kalau tak beriman, tak kuatlah iman kita. Duduk menjelang waktu isya masuk, tak tahan juga kita duduk Pak Perik. Contoh, mana yang banyak salat maghrib tadi dengan yang duduk sekarang? Kelihatannya ringan duduk begini Pak, dengarkan taklim, tapi berat. Apa contohnya berat? Jamaah 2 saf, 3 saf, tapi taklim. Padahal kalau imam mau tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha fa'lam, ilmu dulu. Ada ilmu dulu mengenal Allah. Kenapa penting ilmu dulu dalam mengenal Allah? Harus kenal Allah itu siapa, supaya jangan salah tembak. Jangan-jangan sholat kita sama dengan melempar anjing di saat gelap.
tak nampak yang dilempar itu, tapi bunyi batu yang turun itu kena tadi, kena. Kenapa bunyi? Kata. Padahal yang dilempar tak kena. Sama juga dengan ibadah. Sasarannya kemana? Allah. Siapa Allah itu? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selainku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana cara menyembah Allah? Aqimus, dirikan Berarti cara menyembah Allah itu dengan sholat. Berarti orang yang sholat, yang dia sembah Allah. Berarti apa? Harus tahu dulu dia siapa, itu Allah. Ketika ini duduk dalam pikiran dan hati kita, maka itulah yang membuat salat kita seperti apa? Salat khusyuk. Tapi kalau tidak tahu, inilah yang bikin kita salatnya kemana-mana itu. Ini secara syariatnya. Kira-kira gimana, Bu? Rukun yang 13 tadi, yang kaulinya ada berapa? Yang kaulinya berapa? 5. Kalau 5 yang kauli, berarti fi'linya berapa? 8. 8 tambah 5, 13. Nah, sekarang kita lihat dulu yang kauli. Yang kauli itu apa saja? Kaul berarti yang kita baca. Yang pertama sekali yang kita baca apa? Nah, ini lebih penting ya. Kadang-kadang kita lihat, kita dengar ini Pak Ustadz ini kaji tiap hari lah. Tapi yang tiap hari itu kadang-kadang ketika ditanya enak juga. Berapa tadi? 5. Apa yang pertama, Bu? Ketika ibu takbiratul ihram, apa yang kita baca? Sholat. Sholat ini membaca atau mengingat? Kalau kita lihat rukun salat yang 3 tadi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kalbi. Berarti apa? Salat itu bacaannya ada yang harus kita baca, ingatannya juga ada. Maka para ulama katakan contoh takbiratul ihram itu diterapkan ketiga-tiganya tuh, Pak. Fi'linya berjalan, kaulinya berjalan, kalbinya berjalan. Apa contoh takbiratul ihram itu contohnya? Fi'linya apa? Tangan kita angkat. Kaulinya apa? Allahu akbar. Kalbinya mana? Allah Maha Esa. Kan satu paket langsung, Pak. Gerakan, bacaan, ingatan. Oke, yang kedua apa lagi bacaanmu? Bacaan yang kedua Al-Fatihah. Makanya sekarang kan banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita yang pakar Al-Quran. Bagaimana meluruskan bacaan Al-Fatihah. Kenapa itu penting kita benarkan? Karena dia masuk rukun kauli. Caranya bagaimana? Belajar taklim di masjid ini. Alhamdulillah Jamiatul Muslimin, saya selalu juga lihat-lihat di Facebook secara langsung. Ini ada Pak Imam yang membersihkan itu. Kadang-kadang Ustadz Firdaus juga bersihkan itu. Kan ada di sini. Gunanya apa? Yang belajar kita di sini kapan dipraktekkan? Coba kan di rumah.
Dengan siapa kita praktekkan? Praktekkan dengan istri dan anak di rumah. Maka saya dulu sebulan pertama COVID, saya jadi pengurus masjid di rumah. Pulang anak 2 orang dari sekolah di luar. Apa yang saya bilang? Salat isya biar ayah yang jadi imam, tapi tarwih kalian yang jadi imam. Caranya bagaimana? Tiap malam ganti-gantian. Di situ pula lah kesempatan keberkahan dari COVID yang tahun pertama kemarin itu. Artinya apa? Selama ini kita habis berbuka pergi ceramah keluar, lupa melihat bagaimana bacaan anak dan bacaan istri. Nah sekarang bagaimana caranya? Kesempatan sebenarnya oleh kita. Caranya bagaimana? Di rumah kita praktekkan. Boleh tak dalam fikih suami habis sholat di masjid Jamiatul Muslimin ini berjamaah, pulang dia ke rumah, istri dan anaknya belum sholat, boleh tak dia mengimami istri dan anaknya di rumah? Tadi dia sudah jadi makmum sini Pak. Pulang dia ke rumah, rupanya istri belum sholat, anak belum sholat juga, boleh tak dia mengimami? Mau dijawab boleh, tahu-tahu salah, tak dijawab, Ustaz dia bertanya pula. Gimana Pak Imam? Inilah yang gunanya taklim di sini. Bersyukur kita di sini ada Pak Imam, ada Ustaz. Boleh? Boleh. Itulah kesempatannya apa? Bapak belajar taklim Al-Fatihah di sini, betulkan Al-Fatihahnya, praktekkan di rumah. Sudah mahir di rumah, datang ke masjid tak ada imam, ya dah selesai, dah siap untuk jadi ini. Kalau tak nampak imam, ada sibuklah mutar kira-kira. Manalah imam? Cari-cari. Padahal yang laki-laki banyak Pak. Kan kalau tak ada imam, coba lihat Pak. Habis azan mau kamar, mana imam? Padahal imam itu juga manusia, ada juga penghalang dia. Kan wajar saja dalam sebulan sekali 2 kali imam itu tak hadir. Tapi ketika imam tak hadir, besok dah cari-carilah pengurusnya, mana imam. Habis salat berdoa, ternyata imamnya jadi masbuk, langsung tak sempat berdoa, negur imam dulu. Kemana imam lepas betul? Padahal yang lain apakah tak ada di situ? Banyak. Kadang sekali itu imam Pak Ustaz, tapi besok tegurlah imam itu Pak pengurusnya, lambat kali. Padahal sekali dari sebulan terlambat. Kita yang jadi jamaah berapa kali terlambat? Kenapa imam sekali dah sibuk gitu? Ini maaf, ini tak ada juga pesanan dari imam, jangan marah pula imam itu tadi. Karena ini apa? Ini pengalaman saya juga dulu tinggal di masjid ketika kuliah Pak. Terlambat kita hanya sekali, tapi jamaahnya terlambat berpuluh kali aja tak pernah tegur. Caranya bagaimana? Inilah gunanya apa? Rukun kauli tadi. Bacaan Al-Fatihah. Sudah berapa Pak? 2. Yang ketiga apa? Apa lagi? Nah, ini kan penting nanti ini kaji. Tadi adalah rukun kauli, itu bacaan-bacaan yang wajib kita baca. Berarti ketika bacaan itu tidak kita baca, maka tinggal rukun. Kalau rukun tinggal, tidak sah salat kita. Nah, ini kan penting Pak. At-tahiyatul itu wajib apa sunnah? Wajib. Sampai di mana wajibnya tahiyatul itu?
Nah, sampai mana wajibnya tuh? Kan panjang bacaannya tuh. Sampai di mana wajib? Boleh enggak kita salawatnya kita tinggalkan? Enggak sampai ke salawat. Boleh enggak? Saya kalau udah mulai ibu ini bertengkar sama dia, ini yang betul bukan itu. Ah sudah tuh, berarti dah berhasil kita dapat. Nah, diskusi ini yang penting. Kenapa? Itu bacaan yang wajib itu kan selalu kita baca. Kalau salat wajib itu 5 kali satu hari itu wajib bagi kita. Berarti kan yang kaulinya tadi 5 kali juga kita baca sehari semalam. Berarti kan itunya harus betul. Kenapa? Itu masuk rukun. Baru bacaannya tahu kita ini kauli, ini wajib. Belum lagi kita menilai apa manfaat dari bacaan itu, kenapa wajib. Belum lagi ke situ, Pak. Nilai-nilai apa yang terkandung dalamnya? Kenapa wajib itu? Kayak Al-Fatihah dulu. Nah, di mana letak wajib? Nilai apa yang terkandung dari Al-Fatihah? Maka disebut Al-Fatihah itu adalah ibunya Al-Qur'an. Kalau ada ibu berarti ada jantungnya juga. Mana jantung Al-Qur'an? Surat Yasin. Jadi mana tahu ada pula kajian yang tak boleh baca surat Yasin bid'ah. Bagaimana kalau kita tak ada jantung, Pak? Nanti mana tahu kawan sebelah entah datang dia ke sini. Itu baru rukun kauli. Nah, sekarang fi'linya lagi, Bu. Saya pengen Ibu ini ngulang-ulang itu dulu supaya nanti di rumah lihat. Padahal buku tuntunan salat lengkap itu 7.000 cuma satu. Sekarang rukun apa lagi, Bu? Rukun fi'li. Fi'li berapa tadi? 8. Fi'li itu kan adalah gerakan. Apa yang pertama? Maka kita lihat kalau fi'li kan gerakan sholat. Mana gerakan-gerakan yang wajib oleh kita itu? Ketika pertama itu kan kita harus berdiri betul, siap niat, siap itu apa lagi? Tegak berdiri. Berarti bagi siapa? Bagi yang sanggup. Berarti bagi yang duduk pun dia harus duduknya dengan benar. Ketika tak sanggup duduk berarti dia berbaring. Tak sanggup berbaring lagi cukup dengan isyarat. Tak cukup lagi dengan isyarat mati lagi. Nanti disalatkan. Yang kedua apa lagi gerakannya, Pak? Apa? Kemudian apa lagi lanjutannya, Bu? Ruku. Berarti ruku itu wajib. Nah, sekarang ketika ruku itu wajib, berarti apa di situ? Butuh enggak cara ruku yang benar? Berarti butuh. Nah, inilah cara ruku yang benar. Kan penting jadinya, Bu. Kenapa? Saya di tempat saya itu ada yang ruku itu yang dipegangnya ininya, Pak. Padahal yang dipegang mana? Sama ketika ayat dalam Al-Quran masalah wudhu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai. Saya tanya sama ibu, yang tangan itu dari mana ke mana?
dalam ayat Al-Maidah ayat 6, anggota wajib wudhu itu kan ada 4 dalam ayat itu. Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Sekarang saya tanya sama ibu, yang tangan itu dari mana ke mana batasannya? Kan ayat yang kita baca tadi apa? Wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu. Ilal, ada batasan situ. Ilal mara. Nah, berarti yang dikatakan tangan dari mana ke mana? Saya pengen di Mufti sebenarnya Pak Semak. Minggu kemarin saya di Purnama lain lagi ketika saya tanya ini. Ibu dari mana? Dari sini, dari telapak ini Pak Ustadz sampai sini. Kalau Bapak dari mana Pak? Kan bunyinya tadi wa'aidiyakum ilal. Kemarin saya tanya, tangan tuh Pak Ustadz dari sini sampailah marafiq tadi. Kemudian saya tanya, ini apa namanya? Kalau pangkal lengan itu bahasa Indonesia kan pangkal tangan berarti itu. Padahal kan tiap hari itu Pak. Dan kalau kita telaah lagi bunyi ayat tadi kan jelas, petunjuk Allah itu jelas sekali. Malah kalau wa aidiyakum kata pertamanya ilal marafiq, caranya pun diajarkan langsung. Berarti teknis yang paling bagus itu apa? Kan begini membasuh itu. Dari atas ke bawah. Dari letter ayat saja kita lihat sudah ditunjukkan langsung. Belum lagi nanti kita yang terakhir wa arjulukum ilal ka'bain. Belum lagi kita tanya kaki itu dari mana ke mana. Mana yang dikatakan kaki? Ada ketika kita bilang tangan itu dari sini ke sini, kemudian dibatasi oleh ayat ilal ka'bain. Kita tanya kepada ibu-ibu yang keempat wa arjulukum ilal ka'bain. Mana yang dikatakan kaki itu? Karena tangan tadi dari sini ke sini, dia bilang pula kaki itu Pak Ustaz dari ujung sampai pangkal paha nih katanya. Ini. Kemudian saya tanya, ini apa namanya? Ada enggak paha kaki? Kalau Bapak tadi bilang kan ini pangkal lengan. Kalau ini ada orang bilang pangkal kaki. Berarti apa? Ini kan penting, kelihatannya itu sepele, tapi kita memahami dari satu ayat kan. Malah dalam ayat tadi kan jelas bunyinya wa aidiyakum, kedua tangan ilal, berarti dari sini ke. Berarti diajarkan juga membasuh itu yang terbaik itu dari mana? Dari sini air alirkan ke sini. Sebab kalau dari atas pasti turunnya ke bawah langsung kena sikunya. Tapi kalau dari sini belakangnya tidak kelihatan. Jadi dah masuk waktu isya nih, baru rukun fi'li, rukun qauli belum selesai lagi. Padahal ini apa? Ini yang tiap hari 5 kali sehari semalam kita lakukan. Sekarang bulan Rajab Isra Mi'raj peringatan caranya bagaimana? Tengok salat kita lagi. Cara menengoknya bagaimana? Itulah dalam filsafat ilmu teropongnya 3. Kalau yang 3 ini sudah duduk sama dengan tungkuan kakinya, contohnya berapa kakinya? 3. Ketika kakinya 3, kokohlah HP itu letaknya di atas. Coba kakinya 2.
Ini kan hukum alam, Pak. Alam tak kambang jadi guru, itu ungkapan Pak Datuk. Alam tak kembang jadi guru, inilah gurunya. Ketika kita memaknai salat, apa itu salat? Bagaimana cara salat? Kemudian apa manfaat dari salat? Nah, 3 itu saja, itu luar biasa. Baru 45 menit kita rukun kauli, rukun fi'li, belum lagi selesai. Dan inilah pentingnya. Kenapa? Kalau ini yang kita dudukkan di bulan Rajab ini, kita berharap secara syariat salat kita mudah-mudahan lebih baik. Tinggal lagi nanti ke dalamnya lagi. Bagaimana mengokohkan hati ketika salat. Nah, inilah Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Sudah. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti bisa melanjutkan Pak Imam kita, Pak Ustaz Zul. Tapi nanti saya tanya juga lagi sebulan yang lewat. Kan nanti kan sekarang bulan apa nih Pak Zul? Februari. Nanti bulan Maret sebelum kita pindahkan ke yang lain, saya tanya dulu rukun yang 2 tadi. Kalau ada juga yang katakan 5 dan 6, saya minta sama Pak Ustaz Zul, saya tak usah ceramah lagi di sini. Artinya apa? Kita berharap waktu yang dari maghrib ke isya ini ada manfaatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.